Kak Manli, apa sih rahasia L-Mart ya untuk memastikan ragam produk yang tersedia di toko itu menarik gitu ya untuk calon pembeli? Silahkan Kak Manli. Iya, jadi yang pertama ya mungkin kita harus riset dulu ya. Riset, yang penting kan online ini sebenarnya beda dengan offline ya. Kalau boleh dikatakan kalau online itu kan tergantung dari uh, orang cari apa, ya kan? Lain dengan offline ya. Kalau offline misalnya barang A, kita ada barang A dan barang B. Orang cari barang A masih bisa kita tawarin barang B gitu. Maksudnya yang oh ini lebih bagus, harganya lebih murah, ini itu bisa ya. Tapi kalau online itu kan tergantung dari keyword, tergantung dari orang itu nyarinya apa gitu, ya kan. Nah, karena itu otomatis kita harus riset dulu nih barang apa yang sekiranya lagi bestseller, lagi laku, yang lagi trading, yang lagi trending di Tokopedia. Jadi bisa lewat kolom pencarian uh, atau wawasan pasar itu ya, itu kan bisa dilihat di dashboard. Nah, itu bisa cari dari situ kira-kira barang apa yang laku. Nah, itu yang kayak kita jual gitu. Nah, terus kemudian selain riset barang, itu kita juga bisa riset dari kompetitor ya. Misalnya yang jual barang kita dengan serupa. Nah, itu kita kan bisa lihat dia jual barang apa sih yang kira-kira lakunya banyak. Nah, itu yang harus kita cari ya. Kita coba jual gitu. Nah, setelah itu mungkin kita harus menentukan dulu kita mau jualannya itu di kategori apa gitu ya. Kalau saya sih senangnya bukan toko yang paling gada banget gitu ya. Tapi kita harus ada kayak spesifik kayak ciri khasnya toko kita itu apa gitu. Nah, kalau saya kan elektronik rumah tangga ya kan. Jadi nah itu kita harus sekitar 50% 60% barang kita itu di kategori tersebut dan sisanya baru boleh kita kasih kayak yang barang-barang yang related dengan barang tersebut dengan barang utamanya gitu. Itu sih. Nah, terus kemudian setelah itu kemudian kita terdapat kita harus pastikan kalau bisa ada 3 jenis produk nih yang ada harus ada di toko kita ya. Pertama kan produk dengan produk yang bestseller ya, produk dengan harga terjangkau yang mungkin yang murah-murah gitu ya. Jadi kan itu kan sesuatu yang bikin attract customer untuk ngintip lah, paling tidaknya ngintip nih. Ada misalnya gini, ada landscape nih harga cuma 5.000, waduh landscape apa ya? Dia ngintip kok murah, nah dia masuklah dari situ. Nah itu kan produk yang harus yang bisa attract ya, bisa attract itu ya harganya yang murah-murah aja atau bila perlu barang yang lagi viral tapi yang harganya murah. Nah itu bisa. Jadi itu kita pasang untuk attract customer kita. Kemudian produk yang itu yang biasanya profit marginnya mungkin ya tipis ya, yang profit marginnya tipis, tapi itu bagus untuk narik customer masuk ke toko kita. Ya sama kalau kita di offline biasanya kalau toko kan di depan-depan itu kan kita lihat kayak Alfamart apa kan pasang permen, pasang apa yang murah-murah gitu ya. Jadi kan itu untuk daya tarik masuk ke toko kita. Kalau toko-toko offline biasanya kan taruh di depan-depan itu barang-barang yang murah-murah gitu. Kemudian produk yang populer, maksudnya yang populer yang profitnya itu kayak menengah ya, yang biasanya kalau kita misalnya nih kita jual magicom gitu, nah magicom apa yang lagi ngetren yang profitnya juga masih oke lah, masih middle gitu ya, masih bisa dapat profit. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah produk yang bisa menaikkan trust atau image toko kita gitu. Jadi misalnya kalau saya kan jualnya elektronik ya, ya otomatis brand-brand apa yang kelihatannya kayak keren gitu ya, yang branded gitu. Jadi misal ya itu harus ada juga di dalam toko kita sehingga orang masuk ke toko kita, ternyata toko ini nggak jual barang-barang receh, nggak jual barang murah, tapi juga ada barang yang berkualitas ini ada di toko ini gitu. Jadi boleh nih masuk toko ini. Gitu.